Bab 166. Dialah yang menyebabkan masalah lebih dulu. Mengapa kita harus melarikan diri? Mari kita terus mengobrol terlepas dari dia, kata Lin Yu sambil tersenyum, lalu melanjutkan obrolan dengan Guru Sun. Setelah beberapa saat, pintu ruang perjamuan dibanting hingga terbuka, dan kemudian selusin pria kekar berbaju hitam menyerbu masuk. Kemudian dua orang, seorang lelaki tua dan seorang pemuda, masuk dari luar. Itu adalah Sen Hanshan dan Sen Yuxuan. Siapa yang begitu berani dan berani memukul anggota keluarga Sen? Sen Hanshan tampak agung dengan tangan di belakang punggungnya. Aura seorang raja yang telah lama berada di atas orang lain membuat semua orang yang hadir gemetar wajahnya menjadi sedikit pucat dan dia tidak berani melakukannya. Dia tetap diam, karena takut melibatkan dirinya sendiri, dan menyesal tidak pergi lebih awal. Saya tidak sabar untuk hidup. Sen Yuxuan juga bergumam. Paman, sepupu, kupas kulitnya untukku. Mata Chang Chong berbinar ketika dia melihat paman dan sepupunya, dan dia menunjuk ke arah Lin Yu dengan penuh kebencian. Paman Sen, Yuxuan, kamu tidak melindungi kekuranganmu seperti ini, kan? Setidaknya kamu harus bertanya apa yang terjadi, kan? Lin Yu berdiri dan berkata kepada Sen Hanshan dan putranya sambil tersenyum. Jiarong, ekspresi Sen Yuxuan tiba-tiba menjadi cerah dan dia segera berlari. Mengapa kamu ada di sini? Bukankah kamu di sini untuk menghadiri asosiasi alumni? Lin Yu berkata sambil tersenyum. Xiao He, ada apa denganmu akhir-akhir ini? Kenapa kamu tidak pergi ke rumahku untuk makan malam? Paman selalu meninggalkan anggur yang enak untukmu. Ketika ayah dan anak itu melihat Lin Yu, mereka langsung melupakan Chang Chong. Hati Chang Chong tiba-tiba bergetar, dan wajahnya penuh keheranan. Semua orang terkejut secara diam-diam ketika mereka melihat ini. Dokter ajaib ini, dia sangat tertutup. Bahkan Bos Feng Yuanxiang bersikap sopan padanya ketika dia melihatnya. Lin Yu melirik ke arah Chang Chong di sebelahnya dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, saya terlalu kasar." Setelah itu, dia memberitahu Sen Hanshan dan putranya kisah umum tentang apa yang terjadi. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Ekspresi Sen Hanshan berubah dan dia menjadi marah. Dia segera memerintahkan kepada bawahannya, "Tampar dia. Tampar aku semua sisa giginya. Aku tidak punya keponakan sampah seperti itu." Petik 2. Ya, beberapa pengawal segera mengepung Chang Chong. Paman, Chang Chong sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Memikirkan pengingat Lin Yu barusan, dia langsung menyesalinya. Maafkan aku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tamparan keras terdengar, diikuti dengan teriakannya seperti membunuh babi. Nona Ye, saya minta maaf kepada Anda atas binatang buas ini. Sen Hanshan berkata dengan nada meminta maaf kepada Ye Qingmei. Tidak apa-apa, Ye Qingmei dengan sopan menolak, tetapi dia terkejut di dalam hati. Dia tidak menyangka bahwa Guru He mengenal begitu banyak orang yang berkuasa. Jiarong, aku mencarimu akhir-akhir ini. Jika ada yang harus kau lakukan besok, kita bertiga bersaudara bisa berkumpul. Ngomong-ngomong, aku akan mengajakmu menemui seseorang. Oke, Lin Yu setuju setelah berpikir bahwa dia, Sen Yuxuan dan Zhou Chen sudah lama tidak duduk bersama. Saat dia dan Ye Qingmei keluar dari hotel, sudah lewat jam 9 malam. Sekelompok alumni bertukar informasi kontak dengannya dan pergi satu demi satu. Karena Ye Qingmei akan kembali ke sekolah malam ini, Lin Yu mengirimnya kembali. Guru He, ketika Lin Yu pergi, Ye Qingmei tiba-tiba menghentikannya. Lin Yu berbalik untuk melihatnya dan berkata sambil tersenyum, "Ada apa?" Tidak ada. Ye Qingmei menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya. Malam ini, ketika kamu membungkuk kepada Guru Sun, tiba-tiba aku mengira kamu adalah seseorang. Lin Yu bisa menebak siapa yang dia bicarakan tanpa bertanya. Dia menatapnya dengan penuh kasih sayang, seolah ada yang mengganjal di tenggorokannya, ragu apakah harus mengatakan yang sebenarnya. Jika hanya ada satu orang di dunia yang mempercayai kata-kata anehnya, itu adalah Ye Qingmei. Tapi ketika dia hendak membuka mulutnya, Ye Qingmei tiba-tiba menyeringai padanya dan berkata, "Aku berbicara omong kosong, jangan marah, selamat malam." Setelah mengatakan itu, Ye Qingmei berbalik dan berlari ke sekolah.
Lin Yu tidak bisa menahan perasaan kecewa di hatinya, dan pada saat yang sama dia sedikit beruntung. Saat berjalan kembali, Jiang Yan mengiriminya pesan teks dan menanyakan kapan dia akan kembali. Dia mengklik kolom pesan teks untuk menyiapkan balasan, tetapi secara tidak sengaja mengklik pesan teks yang dikirimkan Chu Yunwei kepadanya. Sebuah foto tiba-tiba muncul di layar. Tampaknya itu adalah foto identitas seorang pria parubaya. Setelah Lin Yu melihat fotonya dengan jelas, mulutnya tiba-tiba terbuka lebar, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Saudari Yan, ayo, masuk. Lin Yu tidak sabar untuk memanggil Jiang Yan agar masuk segera setelah dia sampai di rumah. Apakah kamu mengirim King Mei pulang? Jiang Yan segera bangkit dan mengikuti, menutup pintu. Saat ini, Jiang Jingren dan istrinya sedang duduk di sofa menonton TV. Ketika Li Sukin melihat Lin Yu dan istrinya memasuki rumah, dia melihat arlojinya dan berkata, ini baru sekitar jam 9, dan kami memasuki rumah tanpa mandi. Menantu kami, apakah kamu terlalu tidak sabar? Petik 2. Oh, anak muda, King Mei ini baru saja pergi, dan mereka telah berpisah selama berhari-hari, jadi kebutuhan mereka sangat kuat. Jiang Jingren tersenyum, dengan nada yang familiar baginya. Tetapi bukankah Yaner mengatakan bahwa kesehatan Jiarong tidak baik? Li Sukin mengerutkan kening. Jangan sakiti tubuhmu lagi. Tidak melakukannya di depan Jiarong. Ucapkan kata-kata ini. Jiang Jingren dengan cepat melambaikan tangannya, betapa sedihnya jika Jiarong mendengarnya. Jika Lin Yu ada di sini, dia pasti akan muntah darah di tempat. Untuk mencegah orang tuanya mendesaknya untuk memiliki bayi, Jiang Yan sengaja dia berbohong, mengatakan bahwa Lin Yu tampaknya tidak pandai dalam hal itu, dan bahwa dia sedang membuat ramuan dan perlahan-lahan menyesuaikan diri. Agar tidak melukai harga diri Lin Yu, pasangan tua itu tidak pernah terburu-buru untuk memiliki anak. Namun, mereka percaya bahwa dengan keterampilan medis Lin Yu, tidak butuh waktu lama untuk menyembuhkan tubuhnya. Apa yang kamu lakukan terburu-buru? Izinkan saya bertanya, apakah Anda mengirim King Mei kembali? Jiang Yan sedikit bingung saat melihat ekspresi marah Lin Yu. Sudah dikirim kembali. Mengapa kamu tidak mengirimkannya kembali? Ayo, izinkan aku menunjukkan sesuatu padamu. Lin Yu duduk di tempat tidur dan dengan cepat melambai ke Jiang Yan, dengan ekspresi mendesak di wajahnya. Saya tidak ingin menontonnya. Ketika Jiang Yan melihat ekspresi vulgar Lin Yu, wajahnya tiba-tiba memerah, berpikir bahwa Lin Yu akan menunjukkan kepadanya video pendek tindakan cinta atau semacamnya, jadi dia langsung mengutuk, dengan suara rendah, mesum. Oh, Saudari Yan, apa yang kamu pikirkan? Lin Yu berdiri dan menariknya untuk duduk di sebelahnya, dan menunjukkan padanya foto yang dikirim oleh Chu Yunwei. Siapa ini? Jiang Yan sedikit terkejut saat melihat foto di ponselnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yu, atau tepatnya, ke He Jiarong, dan berkata dengan heran, mengapa orang ini terlihat sangat mirip denganmu? Kurasa kamu akan terlihat seperti ini ketika kamu bertambah tua. Tidak, aku pasti jauh lebih tampan dari dia. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan percaya diri. Ayolah, dari mana kamu mendapatkan foto ini? Kata Jiang Yan dan melirik pengirimnya, Chu Yunwei. Ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, katakan padaku, siapa Chu Yunwei? Jangan berpikir membabi buta, Saudari Yan, ini salah satu pasien saya dari Beijing. Lin Yu buru-buru menjelaskan alasan kenapa dia mengirimiku foto ini, mungkin karena menurutnya pria ini mirip denganku. Mungkinkah pria ini ayah kandungmu? Jiang Yan bertanya dengan cemberut. Saya kira itu yang dia maksud ketika dia mengirimkannya kepada saya, tapi saya rasa dia tidak yakin, kalau tidak dia akan menjelaskannya. Lin Yu berpikir sejenak dan berkata, tapi tidak mungkin untuk mengatakannya. Ada banyak orang yang mirip di dunia ini, dan kamu tidak bisa begitu saja mengatakan dia adalah ayahmu hanya karena dia mirip. Saya tahu, sebuah foto tidak dapat menjelaskan apapun. Izinkan saya bertanya kepada Chu Yunwei nanti tentang identitas orang di foto itu. Lin Yu mengangguk, jika dia juga dari ibu kota, mari kita bicarakan nanti. Tunggu, kapan pun saya punya waktu, saya akan melakukan perjalanan khusus ke ibu kota.
Seharusnya tidak mungkin dalam waktu singkat. Saya masih harus sibuk membangun dan memperluas pusat kesehatan lega setelah mendengar ini. Dia mengangguk, lalu menambahkan, aku akan bersamamu kalau begitu. Oke, Lin Yu mengangguk sambil tersenyum, lalu meraih pinggangnya dan mendekatkan wajahnya ke wajahnya. Aku benci itu. Wajah Jiang Yan memerah dan dia buru-buru mendorongnya menjauh dan bertanya, bagaimana? Bagaimana rasanya menjadi pacar seorang wanita cantik? Bukankah lebih baik daripada bersamaku? Berkata dengan nada suara, ada sedikit rasa cemburu dalam dirinya. Jangan katakan itu, aku kelelahan. Lin Yu langsung berbaring di tempat tidur setelah mengatakan itu. Setelah berurusan dengan Liu Changsheng dan Chang Chong malam ini, dia memang sedikit lelah. Omong kosong, apakah kamu lelah berkencan dengan wanita cantik? Berbaringlah, ayolah, aku akan memberitahumu secara detail. Lin Yu mengangkat kepalanya, mengedipkan mata ke arah Jiang Yan di ujung tempat tidur, memberi isyarat padanya untuk mendekat dan berbaring, dan pada saat yang sama berbaring, lengannya untuk membiarkannya beristirahat di lengannya. Saya tidak ingin mendengarnya. Jiang Yan menggelengkan kepalanya. Ini menarik. Ayolah, Suster Yan, kata Lin Yu dengan nada yang agak menggoda. Jiang Yan ragu-ragu sejenak, lalu merapikan roknya, duduk di tempat tidur, dan berbaring dengan lembut di lengan Lin Yu yang tidak terlalu tebal, dengan rambut hitamnya yang tergerai-tergerai mulus di tempat tidur. Lin Yu menoleh dan mengendus lembut rambutnya. Aromanya menyegarkan. Aku akan memberitahumu. Lin Yu kemudian memberitahu Jiang Yan apa yang terjadi saat makan malam mendengar bagian di mana Liu Changsheng menelepon Lin Yu dan meminta Lin Yu untuk menutup telepon. Rao memiliki kepribadian yang dingin tapi menutup mulutnya dan tertawa, dan mengutuk orang jahat dengan suara rendah. Malam itu, Lin Yu mengobrol dengan Jiang Yan hingga larut malam. Karena ini pertama kalinya Jiang Yan bersandar dalam pelukannya, Lin Yu enggan mengeluarkannya, sehingga pada akhirnya lengannya menjadi mati rasa. Menyebutkan Ye Qingmei, Jiang Yan hanya bisa menghela nafas pelan, dan berkata dengan simpati, Qingmei sangat menyedihkan. Keluarganya telah tiada, orang-orang kesayangannya telah tiada, dan tidak ada tempat baginya di dunia yang luas ini. Jika dia bersedia, saya sangat berharap dia bisa tinggal bersama kita. Hati Lin Yu bergetar ketika mendengar ini, dan dia menahan kegembiraannya dan berkata, ini tidak baik, Saudari Yan. Ada apa? Jiang Yanpo berkata dengan acuh tak acuh, tapi sayang sekali keluarga kita agak kecil dan kita tidak punya tempat tinggal. Bahkan tidak mungkin jika kita punya tempat tinggal. Menambahkan seorang wanita secara tiba-tiba akan mempengaruhi hubungan antara kita. Lin Yu. Dia berkata sambil tersenyum. Bahkan, dia juga berharap di dalam hatinya untuk tinggal bersama Ye Qingmei agar dia bisa merawatnya dengan lebih nyaman. Cih, Qingmei hanya memiliki Lin Yu di hatinya. Dia sama sekali tidak tertarik padamu. Jika dia benar-benar menyukaimu, aku akan memberikanmu padanya. Jiang Yan memutar matanya ke arah Lin Yu dan berkata setengah serius dan setengah bercanda. Itu tidak akan berhasil, kamu adalah istri pertamaku. Lin Yu dengan cepat meletakkan tangannya yang mati rasa di bahunya. Kalau begitu aku akan membuatnya besar dan Qingmei akan membuatnya kecil, oke. Jiang Yan menghela napas dan menatap Lin Yu dan bertanya. Oke, itu ide yang bagus. Lin Yu mengangguk puas. Menjadi sangat bersemangat hanya dengan memikirkan adegan dua wanita melayani satu suami bersama. Oke, kamu hantu berkepala besar. Jiang Yan segera mencubit pinggangnya dengan tangannya, dan kemudian terdengar jeritan melengking. Keesokan paginya, Shen Yuxuan dan Zhou Chen datang menjemput Lin Yu, mengatakan bahwa mereka akan membawanya menemui seseorang dan makan malam bersama nanti. Siapa yang kamu temui? Lin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Pamanku, kata Zhou Chen sambil tersenyum. Mengapa kamu bertemu pamanmu? Lin Yu cukup terkejut. Kamu akan tahu kapan kita sampai di sana. Shen Yuxuan tersenyum. Mobil itu akhirnya berhenti di pinggir jalan di kota tua. Kemudian Shen Yuxuan dan Zhou Chen membawa Lin Yu ke toko yang baru direnovasi di sudut jalan. Toko itu kosong dan pintunya belum dipasang bahwa itu baru saja direnovasi. Ada beberapa pria parubaya berdiri di depan toko. Dua di antaranya mengenakan jas.
Yang satu tinggi dan yang lainnya pendek. Beberapa orang lainnya berpakaian sederhana, sebagian besar mengenakan pakaian kerja, dan mereka seharusnya adalah pekerja yang sedang merenovasi toko. Beberapa orang berkumpul dan menunjuk ke ruang kosong di atas pintu toko untuk mendiskusikan sesuatu. Sepertinya mereka sedang mendiskusikan pembangunan pintu depan. Paman, Paman, Zhou Chen dengan gembira menyapa dua pria berjas, satu tinggi dan satu pendek. Kemudian dia memperkenalkan Lin Yu bahwa pria jangkung berjas bernama Nisao Guang, yang merupakan pamannya, dan pria pendek berjas bernama Qiu Song, yang merupakan saudara ipar pamannya. Paman, Paman, Lin Yu dengan cepat menyapa mereka berdua. Keduanya merespon dan meminta mereka menunggu, lalu menoleh ke beberapa pekerja dan melanjutkan pembicaraan tentang pintu. Zhou Chen, apakah toko ini milik pamanmu? Lin Yu melihat ke gedung 3 lantai yang baru dibangun dan mau tidak mau bertanya. Ya, paman saya memiliki jaringan restoran. Ini adalah cabangnya yang ke-8, kata Zhou Chen sambil tersenyum. Lin Yu mengangguk, mundur selangkah, melihat ke jalan di kedua sisi, lalu ke atap gedung, lalu berjalan cepat ke Nisao Guang dan berkata, Paman, kamu tidak bisa membuka toko di sini. Kenapa? Nisao Guang dan semua orang berbalik dan menatap Lin Yu dengan bingung. Karena feng shui tempat ini tidak bagus. Lin Yu menjelaskan dengan serius. Oh, hahaha. Tanpa diduga, begitu Lin Yu selesai berbicara, Nisao Guang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Bahkan Shen Yuxuan dan Zhou Chen memandangnya dengan mata aneh. Ada apa? Kamu tidak percaya? Lin Yu terkejut ketika melihat reaksi semua orang. Bahkan jika Nisao Guang dan Qiu Song tidak mempercayainya, Zhou Chen dan Shen Yuxuan tidak akan mempercayainya, percayalah. Dialah yang terakhir kali mengungkap cerita tentang keluarga Shen Yuxuan. Bukannya aku tidak percaya, itu. Shen Yuxuan hendak berbicara, tapi Nisao Guang tiba-tiba memotongnya dengan lambaian tangannya. Dia memandang Lin Yu sambil tersenyum dan berkata, aku mendengarnya Yuxuan mengatakan bahwa pemuda itu juga tahu feng shui, kan? Saya mengerti sedikit. Lin Yu mengangguk dengan tergesa-gesa dan dengan rendah hati, masih bertanya-tanya mengapa dia menertawakan dirinya sendiri. Ini adalah paman Zhou Chen, jika tidak, jika itu orang lain, dia pasti sudah lama pergi. Kalau begitu, beritahu aku apa yang buruk tentang feng shui tempat ini. Nisao Guang berkata sambil tersenyum, tangannya di belakang punggung. Lin Yu mengangkat kepalanya, melirik ke toko, dan berkata, sebenarnya dari segi feng shui, lokasi toko ini tidak hanya lumayan, bahkan bisa dikatakan sangat bagus. Pintunya menghadap ke selatan, dan aula depan luas dan terang, yang merupakan tanda kekayaan. Terletak di persimpangan air dan naga, itu adalah jendela berbentuk segitiga. Orang dan mobil lewat dan mudah untuk menghasilkan banyak uang naga sedikit melengkung karena medannya. Tanah 9 tikungan berbentuk melingkar, yang merupakan air ganda. Ini adalah tempat keberuntungan untuk mengumpulkan kekayaan. Petik 2. Yuxuan, apa itu naga air? Dalam kebingungan, kata-kata Lin Yu relatif profesional, dan Shen Yuxuan dapat memahaminya, tetapi Zhou Chen bingung. Itu jalannya. Shen Yuxuan menjelaskan kepadanya. Oh, jalan itu hanyalah sebuah jalan, kembalikan naga air itu. Zhou Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Anak muda, kamu memiliki penelitian tentang feng shui. Nisao Guang meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tidak menunjukkan banyak reaksi di wajahnya, karena jika Lin Yu bahkan tidak bisa melihat ini, maka dia tidak pantas mendapatkannya, untuk mengatakan bahwa dia mengetahui feng shui. Siapapun yang telah mempelajari feng shui dapat mengetahuinya. Karena kamu bilang ini tempat yang beruntung, kenapa kamu tidak mengizinkan aku membuka restoran di sini? Nisao Guang bertanya sambil tersenyum sambil menyipitkan matanya. Ini melibatkan beberapa pengetahuan metafisik, yang saya tidak akan bisa jelaskan untuk sementara waktu. Singkatnya, meskipun tanah ini tampaknya membawa keberuntungan, namun menyembunyikan pertanda buruk. Bahkan jika saya memberitahu Anda secara detail, Anda tidak akan mengerti. Pokoknya, dengarkan saja aku. Jangan buka toko di sini. Lin Yu menjelaskan. Dia tidak bermaksud menyombongkan diri, tapi dia hanya merasa tidak ada gunanya mengatakannya.
Mereka tidak memahaminya sama sekali, seperti yang dia katakan tadi, bahkan Suilong Zhou Chen tidak mengerti. Aku tidak mengerti. Anak muda, kamu benar-benar menjual kapak di depan pintu rumah Luban, kata Nisao Guang sambil tersenyum, membusungkan dadanya dan terlihat sedikit sombong. Lin Yu terkejut ketika mendengar apa yang dia katakan. Jiarong, aku sangat malu. Ini semua salahku karena aku sengaja merahasiakannya di jalan dan tidak memberitahumu. Shen Yuxuan menggaruk kepalanya karena malu. Lin Yu mengerutkan kening dan merasa bingung. Jiarong, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Selain sebagai pemilik hotel, paman saya juga memiliki identitas lain. Dia adalah presiden asosiasi Qinghai Zui. Dia dikenal sebagai orang nomor satu dalam metafisika Qinghai. Apakah menurut Anda tempat yang dia pilih salah? Zhou Chen dengan cepat menjelaskan kepada Lin Yu. Nisao Guang tersenyum dan berkata, anak muda, sekarang kamu tahu apa artinya memiliki orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia, bukan? Bab 167, Cepat dan Lawan Tiga Roh Jahat. Maaf, Paman, saya seorang junior dan saya tidak bisa melihat Taisan. Jangan mengambil hati apa yang baru saja saya katakan. Lin Yu tiba-tiba merasa sedikit malu ketika dia mendengarnya Presiden Asosiasi Zui tidak memahami metafisika. Kalau dipikir-pikir, memang agak memalukan. Sama-sama, anak muda, bersikap sembrono adalah hal yang wajar, kata Nisao Guang sambil tersenyum, berbalik untuk terus berbicara dengan para pekerja tentang masalah dekorasi. Tapi Paman, saya tetap berpegang pada apa yang baru saja saya katakan. Tempat ini tidak cocok untuk membuka toko. Lin Yu berkata dengan nada tenang. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Nisao Guang langsung berubah, dan dia berkata dengan dingin, apakah Anda menanyai saya? Lin Yu tidak mengetahui identitasnya sebelumnya, jadi itu saja asosiasi. Beraninya kamu mengatakan itu. Kamu jelas-jelas sengaja mempermalukannya. Jiarong, ada apa denganmu? Shen Yuxuan berpura-pura memarahi Lin Yu, dan buru-buru mengulurkan tangannya untuk menariknya kembali. Zhou Chen tampak marah dan tidak berkata apa-apa. Dia merasa Lin Yu terlalu tidak berpendidikan. Namun sebagai seorang sahabat, dia tidak bisa berkata banyak. Paman, aku tidak menanyaimu. Aku yakin kamu juga telah melihat lokasi khusus dari toko ini. Jika kamu bersikeras untuk membukanya di sini, kurasa kamu ingin melawan tiga roh jahat. Ia yakin dengan kemampuan Nisao Guang, ia pasti sudah melihat misteri lokasi toko ini, namun ia tidak mengatakan yang sebenarnya. Kamu benar-benar tahu cara melawan tiga roh jahat. Nisao Guang terkejut ketika mendengar ini. Wajahnya penuh dengan keterkejutan, dan rasa jijik terhadap Lin Yu menghilang dari matanya. Anda harus tahu bahwa saat ini, belum lagi anak muda seperti Lin Yu, bahkan banyak anggota asosiasi Zui atau ahli Feng Shui di kuil dan kuil Tao tidak memahami apa sebenarnya tiga posisi jahat itu. Dan Lin Yu masih sangat muda sehingga dia bisa melihat sekilas bahwa dia sedang bersiap untuk melawan tiga kejahatan. Ini menunjukkan bahwa kemampuan Lin Yu sama sekali tidak mudah. Petik 2. Ingin menyerang dengan cepat dan melawan tiga roh jahat. Shen Yuxuan menjadi bersemangat setelah mendengar kata-kata mereka, dan buru-buru bertanya, Paman, Jiarong, apa yang terjadi dengan pertarungan tiga roh jahat ini? Dia sangat tertarik dengan Feng Shui. Shen Yuxuan sudah tidak asing lagi dengan pepatah, serangan cepat, lawan tiga roh jahat, namun dia selalu bingung dan kurang memahami arti spesifiknya. Tapi dia mengerti arti harfiahnya, yang berarti jika Anda ingin cepat kaya, Anda harus bertarung melawan tiga roh jahat. Adapun apakah Anda bisa memenangkan pertarungan, itu adalah sebuah pertanyaan. Yuxuan, apa yang kamu bicarakan? Zhou Chen merasa pusing setelah mendengar ini. Ketika dia melihat ekspresi pamannya, dia tahu bahwa Lin Yu benar. Namun, bagi dia yang menolak Feng Shui, rangkaian terminologi profesional ini seperti mendengarkan buku dari surga. Jangan bicara. Dengarkan paman. Shen Yuxuan segera memberi isyarat membungkam padanya. Anak muda, maukah kamu memberitahuku? Nisao Guang memandang Lin Yu dengan tatapan yang lebih serius, tidak terlalu sombong. Terserah kamu untuk melakukannya, Lin Yu berkata dengan hormat.
Oke, Nisao Guang tersenyum dan memperkenalkan dengan tangan di belakang punggungnya, yang disebut tiga roh jahat mengacu pada kejahatan bencana, dan kejahatan berumur 1 tahun. Mereka berasal dari prinsip konflik antara 3 kombinasi dan 5 elemen, dan ketiga roh jahat ini posisinya mengacu pada arah konflik 3 dalam 1 dan 5 elemen setiap tahun. Posisi ini berubah setiap tahun. Menurut Feng Shui, ketiga posisi jahat ini adalah tidak cocok untuk peletakan batu pertama konstruksi dan pemasangan balok dan kolom, jika tidak maka akan menimbulkan guncangan dan guncangan. Bencana. Petik 2. Paman, mungkinkah Jiarong baru saja mengatakan bahwa lokasi toko Anda adalah posisi jahat ketiga tahun ini? Ekspresi Chen tiba-tiba berubah ketika mendengar ini. Tidak apa-apa, karena lokasinya tepat. Tidak cocok untuk peletakan batu pertama, jadi mengapa paman saya membeli bangunan tua ini dan merenovasinya? Itu sangat berbahaya, paman, kamu tidak bisa membuka toko di sini. Shen Yuxuan menjadi cemas setelah mendengar ini, dan buru-buru menasihati Nisao Guang. Lihatlah kalian anak muda, kalian tidak bisa menjaga ketenangan kalian. Kalian hanya mendengar tentang bahaya 3 kejahatan, tapi kalian lupa tentang kata bertarung. Jika tidak ada resiko, lalu bagaimana bisa ada pepatah dari melawan 3 kejahatan? Nisao Guang tersenyum acuh tak acuh, jika semuanya berhasil, maka kamu akan kaya dan kaya. Dari sinilah muncul apa yang disebut menjadi kaya dengan cepat. Jika Anda mengalahkan ketiga kejahatan ini, Anda dapat mengumpulkan uang dengan cepat. Kekayaan, berkah dalam hidup, kenikmatan tanpa akhir. Tapi paman, tidak apa-apa untuk berhasil. Jika kamu gagal, keluargamu akan hancur dan kamu tidak akan pernah pulih. Lin Yu buru-buru mengingatkan. Kalah. Apakah kamu lupa siapa aku? Orang lain mungkin kalah, tapi aku, Presiden Asosiasi Sui yang bermartabat, mungkin kalah. Nisao Guang menegakkan punggungnya, dan wajahnya kembali dipenuhi arogansi. Restorannya telah berjalan lancar dalam beberapa tahun terakhir, mengandalkan pengetahuan metafisiknya yang luar biasa dan kemampuan menghitungnya. Dan dia telah mempersiapkan pertarungan melawan 3 kejahatan tahun ini selama lebih dari setahun, jadi dia secara alami penuh percaya diri sekarang. Paman, kamu harus berpikir 2 kali sebelum bertindak. Benar, paman, risiko masalah ini masih terlalu besar. Shen Yuxuan dan Zhou Chen ketakutan ketika mendengar kata-kata Lin Yu, keluarganya hancur dan tidak ada pemulihan. Wajahnya berubah menjadi hijau dan dia buru-buru membujuk Nisao Guang. Apa yang kalian ketahui, anak-anak kecil? Oke, kembalilah. Aku sudah menyiapkan segalanya untuk ini. Ini benar-benar sangat mudah. Setelah Nisao Guang selesai berbicara, dia berhenti berbicara dengan mereka dan tidak berencana untuk pergi makan malam bersama mereka. Dia memanggil saudara iparnya, masuk ke dalam rumah bersama beberapa pekerja. Aduh, Lin Yu melihat ke belakang dan mendesah pelan. Banyak orang akan melupakan diri mereka sendiri ketika menghadapi keuntungan besar dan menjadi penggemar pihak berwenang. Dalam pandangan Lin Yu, Nisao Guang sekarang. Pertarungan melawan 3 kejahatan ini sangat berbahaya. Tidak ada cara untuk mengatakan bahwa ini sangat mudah, jika tidak semua orang akan melawan 3 kejahatan. Selama berabad-abad, ada banyak sekali contoh keluarga yang hancur dan orang terbunuh karena berperang melawan 3 roh jahat, dan Nisao Guang mungkin harus mengikuti jejak orang-orang ini. Jiarong, kamu harus menyelamatkan pamanku. Zhou Chen tiba-tiba menjadi cemas dan meraih lengan Lin Yu. Lin Yu menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, aku tidak punya pilihan. Satu-satunya cara adalah memberitahunya untuk tidak berkelahi, tapi dia tidak mendengarkan. Zhou Chen, telepon kakekmu dan ibumu untuk membujuknya. Shen Yuxuan dengan cepat mengingat dan mengingatkannya. Ya, kenapa aku melupakan ini? Aku akan segera meneleponnya. Zhou Chen menepuk kepalanya dan buru-buru berbalik untuk menelepon. Lin Yu tidak menghentikannya, namun ia merasa akan sulit membujuk Nisao Guang hanya dengan perkataan keluarganya. Karena melihat sikap Nisao Guang yang tidak ada duanya, ia pasti akan berjuang sampai akhir. Setelah sedikit ragu, dia segera berlari ke dalam rumah dan bertanya kepada Nisao Guang, Paman, karena kamu bertekad untuk melawan 3 roh jahat, aku tidak akan menasihatimu,
tetapi bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu berencana untuk bertarung? Saya tidak tahu banyak tentang ini dan saya ingin meminta nasihat Anda. Ni Shaoguang langsung tertarik setelah mendengar ini dan berkata, anak muda, tidakkah Anda melihat bahwa saya sedang mendiskusikan pemasangan kepala pintu dengan para pekerja ini? Lin Yu mengangguk. Sejujurnya, malapetaka yang ditakdirkan untukku disebut, jika kamu memperbaiki balok di tengah malam dan tidak bertemu pengemis, dan ayam berkokok 3 kali, semuanya akan baik-baik saja, jika saya berpura-pura menjadi yang terbaik di tengah malam, selama saya tidak bertemu pengemis, dan ayam berkokok 3 kali, setelah fajar, saya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Adapun roh jahat lainnya dan bencana, saya sudah menemukan cara untuk menghadapinya. Ni Shaoguang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan sangat bangga. Dia bercanda, tanpa berlian ini, apakah dia berani melakukan pekerjaan porselen ini? Kalau begitu pernahkah kamu berpikir tentang apa yang akan kamu lakukan jika bertemu pengemis ini di tengah malam? Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Anak muda, bukankah kamu bodoh? Pernahkah kamu melihat seorang pengemis bangun di tengah malam untuk meminta makanan? Sebelum Ni Shaoguang sempat menjawab, Qiu Song di samping tersenyum dan menggoda Lin Yu. Betul, tidak banyak warung makan yang buka sampai tengah malam di jalan ini. Kok bisa ketemu pengemis? Dan untuk jaga-jaga, saya khusus atur waktu pemasangan pintunya pada jam 2 pagi. Don, kalau begitu aku tidak bisa menyebutnya pengemis. Aku bahkan tidak bisa menyentuh siapapun. Kata Ni Shaoguang sambil tersenyum bangga. Lin Yu mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia terdiam lama lalu berkata, kalau begitu aku berharap paman bisa segera sukses dan mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan. Ni Shaoguang tersenyum tipis, berpikir dalam hatinya. Cukup menghina, kapan aku membutuhkan pengingat dari junior sepertimu? Paman, bisakah kamu memberiku batu ini? Lin Yu mendongak dan melihat batu hitam seukuran kepalan tangan diletakkan di sudut. Oke, aku akan memberikannya padamu. Ayo pergi. Qiu Song melambai pada Lin Yu dengan tidak sabar, ingin menyuruhnya pergi. Lin Yu membawa batu itu bersamanya dan meninggalkan toko. Dia melemparkan batu itu ke samping dan berguling ke tepi jalan. Saya menyelesaikan panggilan telepon. Kakek saya segera menelepon paman saya. Zhou Chen berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, kakek saya sangat berguna di rumah kami. Berjalan keluar dengan ponselnya dan terus berkata ya sambil berjalan, ya, ayah, inilah yang terjadi. Kamu tidak tahu, tapi aku sudah siap sepenuhnya. Oke, aku mendengarkanmu, jangan marah, aku mendengarkanmu, aku tidak akan membuka toko ini, aku tidak akan membukanya, jangan marah, oke. Kemudian Ni Shaoguang menutup telepon, tidak bisa menahan senyum pahit, menunjuk pada Zhou Chen dan berkata, anak nakal, saya tidak akan melakukannya sekarang. Berjuang? Apakah kamu senang? Setelah itu, dia masuk ke kamar dan berkata kepada beberapa pekerja, oke, semuanya, silakan kembali. Toko saya ditutup untuk sementara waktu, dan pintunya ditutup. Zhou Chen dan Shen Yuxuan mendengar ini, dia tidak bisa menahan nafas panjang dan cukup bersemangat, tetapi Lin Yu tidak memiliki banyak reaksi di wajahnya. Trik Ni Shaoguang menipu Zhou Chen dan yang lainnya, tapi mereka tidak bisa menipunya. Benar saja, malam itu, pada pukul 1 dini hari, seluruh jalan benar-benar sunyi, tidak ada satu jiwa pun, dan bulan purnama menggantung di langit. Sebuah mobil hitam melaju perlahan dari jalan raya dan berhenti di depan toko. Kemudian sesosok muncul dari dalam mobil, itu adalah Ni Shaoguang. Tak lama setelah ia tiba, sebuah truk yang membawa kepala pintu melaju. 4 pekerja turun dari truk dengan rapi dan menurunkan kepala pintu, tang, las dan peralatan lainnya. Kemudian Qiu Song juga naik taksi dan bergegas, memegang kantong plastik hitam dengan bungkusan besar barang di tangannya. Dia berkata kepada Ni Shaoguang, kakak ipar, kami sudah membawa semuanya. Bagaimana kalau kita mulai? Shaoguang menatap langit malam yang cerah, mengangguk, dan berkata dengan tegas, mulai. Bab 168 Kegagalan di Ambang Kesuksesan. Begitu dia selesai berbicara,
dia mengulurkan tangan dan mengambil kantong plastik dari tangan saudara iparnya, dan mengeluarkan cermin perunggu, beberapa koin tembaga, dan segenggam dupa. Kemudian dia berjalan ke pintu toko dengan cermin perunggu, memilih sudutnya, memperbaikinya, dan mengarahkannya ke kaki tembok di seberang jalan. Semuanya berasal dari zaman Qianlong. Kemudian dia menekan ketiga koin tembaga tersebut masing-masing di arah tenggara, barat laut, dan barat daya, lalu memasukkan dupa ke dalam lubang uang di tengah koin dan menyalakannya kekuatan, tidak bergerak. Kakak ipar, kamu luar biasa. Qiu Song tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol dan menyanjungnya. Dia telah mengikuti saudara iparnya selama bertahun-tahun, jadi dia dengan tulus diyakinkan oleh saudara iparnya ini. Meskipun dia tahu bahwa Do Sansha berisiko, dia tetap mengikutinya terlepas dari keselamatannya sendiri. Kemampuan kakak iparnya, dia tidak akan pernah melakukannya. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Oke, ayo mulai berpura-pura. Ni Sao Guang melihat ke arah dupa yang terbakar dan tidak bisa menahan nafas lega dan memerintahkan para pekerja untuk berpura-pura. Cahaya bulan sangat terang malam ini sehingga tidak perlu menyalakan lampu. Para pekerja langsung memasang dua tangga di kedua sisi pintu. Kemudian dua pekerja membawa tiang di kedua sisi pintu dan menaiki tangga secara perlahan. Dua pekerja lainnya memegang tangga dengan kuat, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Jantung Ni Sao Guang berdegup kencang, dan dia menatap langit yang gelap dari waktu ke waktu, telapak tangannya penuh keringat dingin. Meskipun dia sudah melakukan persiapan yang matang, dia masih gugup saat ini, ingin sekali memasang kepala pintu dengan cepat. Alasan mengapa dia melihat ke cakrawala adalah untuk memperkirakan waktu. Yang disebut ayam berkokok 3 kali adalah metode ketepatan waktu kuno. Di musim ini, sekitar jam 5 pagi, langit pada dasarnya akan cerah. Mereka harus memasang pintu sebelum fajar. Untungnya, para pekerja ini bekerja sangat cepat, dan totalnya memakan waktu kurang dari 1 jam. Kepala pintu pada dasarnya sudah terpasang. Yang diperlukan hanyalah menggergaji kedua batang panjang tersebut dan menghaluskannya. Bos Ni, tolong bantu membawakan mesin pemotong genggam. Pekerja yang memegang tangga tidak bisa menggerakkan tangannya, jadi dia buru-buru berteriak kepada Ni Sao Guang. Oke, Ni Sao Guang segera menyetujuinya dan berlari menuju mobil. Ketika dia berlari ke pinggir jalan, dia tiba-tiba menginjak batu, kakinya tersandung, dan dia jatuh ke tanah. Aduh, Ni Sao Guang mendesis dan menghirup udara dingin. Dia menggerakkan pergelangan kakinya, rasanya sangat sakit. Dia berbalik dan menemukan bahwa dia telah menginjak batu hitam seukuran kepalan tangan. Yu akan terus berjalan pada siang hari. Bocah kecil ini menginginkannya lalu membuangnya, dan dia tetap melemparkannya ke depan pintu rumahku. Jika kamu memiliki pendidikan, bahkan jika kamu tidak menginginkannya, kamu harus membuangnya. Kakak ipar, biarkan aku mengambilnya. Qiu Song buru-buru berlari menuruni tangga, mengeluarkan mesin pemotong dari mobil, memasangnya, merapikan kabel, menaiki kedua tangga, dan mengulurkan tangan untuk menyerahkannya, mesin pemotong ke pekerja di atas. Pekerja itu hendak mengulurkan tangan untuk mengambilnya ketika tiba-tiba terdengar suara dari seberang jalan. Apa yang kamu lakukan jika kamu tidak tidur di malam hari? Membangunkan semua orang. Semua orang berbalik dan melihat seorang pengemis compang camping muncul di seberang jalan entah dari mana, menyeka matanya dengan tangannya yang mengantuk. Ketika Ni Sao Guang melihat pengemis itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar, pandangannya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan, dan tiba-tiba dia kehilangan semua harapan. Qiu Song terkejut saat melihat tangan pengemis itu melunak dan mesin pemotong di tangannya terjatuh. Ah! Teriak Qiu Song, darah berceceran di dadanya, dan dia tiba-tiba jatuh ke tanah tanpa mengeluarkan suara apapun. Beberapa pekerja juga ketakutan dengan pemandangan ini. Salah satu pekerja di tangga menggoyangkan kakinya dan tiba-tiba terjatuh dengan suara keras yang teredam. Qiu Song, seru Ni Sao Guang, tubuhnya gemetar ketakutan, wajahnya pucat, dan matanya melihat pemandangan ini dengan mata yang sangat ketakutan. Dia melihat ke batu hitam di tanah lagi, dan jantungnya berdetak kencang bukan karena batu ini, dia pasti sudah mati. Ketika pengemis itu melihat dirinya dalam masalah, dia buru-buru berbalik dan berlari ke tepi-tepi sungai di kejauhan, mengemasi tempat tidurnya dan melarikan diri.
Takdir, takdir. Ni Shaoguang melihat ke kejauhan dengan ekspresi kusam dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat fajar, Lin Yu bangun dan berguling-guling di tempat tidur karena tidak bisa tidur. Memikirkan apa yang dia katakan kepada Ni Shaoguang kemarin tentang Dou Sanxia, hatinya menjadi cemas. Ding ding ding. Pada saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Ketika dia melihat bahwa itu milik Zhou Chen, dia segera mengangkatnya. Jiarong, ini buruk, sesuatu terjadi pada pamanku. Zhou Chen di ujung telepon sangat panik. Lin Yu berdiri dengan semangat, mengenakan pakaiannya dan berlari keluar dengan cepat. Pada saat dia tiba di toko Ni Shaoguang, Qiu Song yang meninggal dan para pekerja yang terluka telah dikirim ke rumah sakit. 2 mobil polisi diparkir di depan toko, dan kedua polisi itu mencatat keadaan Ni Shaoguang dan pekerja lainnya. Karena kejadian ini adalah kecelakaan, Ni Shaoguang pun setuju untuk memberikan kompensasi, sehingga polisi pergi setelah meminta. Tuan kecil, selamatkan aku. Selamatkan aku. Mata Ni Shaoguang berbinar ketika dia melihat Lin Yu. Dia berjalan cepat dan membungkuk kepada Lin Yu dengan hormat, suaranya tercekat oleh isak tangis. Paman, kamu tidak bisa melakukannya, kamu tidak bisa melakukannya. Lin Yu buru-buru membantunya berdiri. Tuan kecil, saya menyesal memiliki penglihatan yang buruk dan tidak tahu bagaimana mengenali ahlinya. Air mata Ni Shaoguang tiba-tiba jatuh. Zhou Chen sangat terkejut melihat pamannya seperti ini. Bukankah pamannya tahu bahwa Dou Sanxia berisiko? Jika kamu tidak mengambil tindakan, akulah yang mati. Ni Shaoguang menangis. Dia tidak tahu apakah harus bersyukur atau sedih hidup sendiri. Paman, apa yang terjadi? Zhou Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, dan kemudian Ni Shaoguang memberitahu Zhou Chen apa yang terjadi tadi malam. Wajah Zhou Chen langsung berubah, dan dia sangat ketakutan dengan penuh semangat. Jiarong, terima kasih, terima kasih. Dia menyesali kesalahpahamannya terhadap Lin Yu kemarin. Zhou Chen, apa yang kamu bicarakan? Bukankah kita teman baik? Lin Yu menepuk tangannya. Tuan kecil, Anda harus menyelamatkan saya. Sekarang pertempuran melawan roh jahat telah dikalahkan, kekayaan saya di masa depan mungkin akan anjlok. Saya tidak peduli, saya hanya takut merugikan keluarga saya. Matanya penuh air mata, dan hatinya penuh penyesalan. Lin Yu melihat sekeliling, lalu berkata kepada Zhou Chen, pergi dan belilah beberapa biji-bijian seperti beras, millet, gandum, dan bit untuk saya, lalu pergi ke Huisengtang untuk membeli beberapa tulang harimau, dan minta bantuan saudara Li, giling mereka. Petik 2. Hei, Zhou Chen setuju dan pergi. Ketika dia kembali, Lin Yu telah membeli 2 tumpukan kertas yang terbakar dari toko, menyalakannya di 3 arah tempat Ni Shaoguang meletakkan koin, dan kemudian menaburkan biji-bijian dan bubuk tulang harimau ke dalam tumpukan kertas yang terbakar. Saya melihat butiran dan bubuk tulang harimau menghilang ke dalam api, dan kertas yang terbakar juga terbakar dengan kecepatan yang sangat cepat, dan pada akhirnya tidak ada abu pun yang tersisa. Paman, tidak masalah. Kejahatan telah teratasi. Kamu dan keluargamu akan baik-baik saja di masa depan. Jika kamu ingin terus membuka toko di sini, kamu bisa, tetapi kamu harus mengukir 2 patung singa batu di pintunya. Mengenai apakah Anda dapat menghasilkan uang, belum tentu. Lin Yu tersenyum. Lelucon sekali, saya akan mentransfernya dengan harga murah sekarang. Ni Shaoguang mengutuk, menghela nafas lega, lalu menegakkan wajahnya dan berkata dengan hormat, Tuan kecil, terima kasih banyak kali ini. Yuxuan memberitahu saya sebelumnya dia ingin memperkenalkan Anda kepada asosiasi King Haizui. Saya ragu-ragu pada saat itu, tetapi sekarang setelah saya memikirkannya, saya benar-benar melebih-lebihkan kemampuan saya. Jika Anda datang, saya pasti akan membiarkan Anda menjadi presiden. Lin Yu. Dia tersenyum lembut dan berkata, Paman. Saya menghargai kebaikan Anda. Saya tidak tertarik dengan hal ini untuk saat ini. Saya berprofesi sebagai dokter. Subsidi negara. Ni Shaoguang buru-buru membujuk. Tidak, terima kasih. Lin Yu menolak dengan sopan. Akhirnya, Ni Shaoguang menelepon Shen Yuxuan dan mengundang Lin Yu dan mereka bertiga untuk makan. Sebelum pergi,
Dia menyerahkan kartu namanya kepada Lin Yu dan memintanya untuk datang kepadanya kapan saja jika dia membutuhkan sesuatu. Lin Yu awalnya merasa tidak perlu meninggalkan informasi kontak Ni Sao Guang, tetapi ketika dia memikirkan kata-kata Suan Qingzi dan Han Bing, mengambil jangka panjang untuk menangkap ikan besar, dia tiba-tiba berubah pikiran dapat membantunya suatu hari nanti. Saya sibuk, jadi saya dengan hati-hati menyimpan kartu nama itu. Sore harinya, Lin Yu kembali ke Hui Seng Tang untuk membantu Sun Qianqian berbagi beban kerja. Sore harinya, Sue Qin tiba-tiba meneleponnya dengan nada agak bersemangat, "Jiarong, penjualan kami bulan ini mencapai titik tertinggi baru. Saya akan mengatur sebuah tim, membangun untuk semua orang malam ini, bisakah kamu ikut denganku?" Oke, Lin Yu langsung setuju. Perusahaan telah mengadakan tim building beberapa kali, tetapi dia tidak pernah berpartisipasi bersama-sama. Sangat tidak masuk akal untuk tidak berpartisipasi kali ini. Saya kira semua orang sudah lupa bahwa dia adalah bos. Sue Qin mengendarai mobil sport Porsche-nya untuk menjemput Lin Yu sepulang kerja. Hari ini, Sue Qin berpakaian sangat indah, dia mengenakan atasan tali ikat hitam, memperlihatkan tulang selangkah halus dan tonjolan putih dan lembut. Garis kariernya yang dalam terlihat samar-samar jari kaki sepatu hak tinggi, seksi dan menawan. Bahkan Sun Qianqian mau tidak mau menelan ludahnya, menyodok Lin Yu dengan jari rampingnya, dan berkata, "Guru He, jangan membuat kesalahan, jangan biarkan saudari Jiang Yan dan Guru Ye menyesal." Petik 2 tanda tanya petik 2. Lin Yu terdiam. Jangan minta maaf pada saudari Jiang Yan, itu saja. Setelah masuk ke dalam mobil, Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik paha Sue Qin yang putih dan lembut yang terlihat di antara stoking jala renda dan rok pendeknya. Dia merasa sedikit panas pakaian profesional, tapi sekarang dia tiba-tiba melihatnya mengenakannya. Pakaian kasual dan seksi seperti ini sepertinya memiliki daya tarik yang unik, yang membuatku sedikit bersemangat. Sue Qin memesan lobi hotel bintang 5 dan mengundang seluruh perusahaan untuk makan malam. Saat makan malam, Lin Yu bersulang secara simbolis kepada semua orang. Setelah selesai makan, Sue Qin menyapa semua orang di bar yang telah dipesan lebih awal. Karena banyak karyawan yang berkeluarga dan ada pula yang tidak menyukai acara seperti ini, pada akhirnya hanya sepertiga yang berangkat ke sana. Namun, sepertiga orang ini masih menempati kurang dari setengah bar. Sue Qin, Lin Yu dan beberapa eksekutif senior duduk bersama. Sue Qin duduk di sebelah Lin Yu. Karena kursinya penuh, pantat Sue Qin menempel erat di samping Lin Yu, dan lengannya yang indah bergesekan dengan Lin Yu, membuat wajah Lin Yu panas dan sangat berhati-hati. Lin Yu bermain-main dengan semua orang sebentar dan minum anggur. Jiang Yan mengiriminya pesan, berupa beberapa gambar pakaian. Dia bertanya kepadanya pakaian mana yang terlihat bagus dan dia siap membelinya. Sue Qin, yang sedang bersenang-senang, mau tak mau merasa sedih saat melihat adegan ini. Senyuman lembut di wajah Lin Yu sepertinya belum pernah ditunjukkan padanya sebelumnya. Ini, bersorak. Semakin buruk suasana hati seseorang, semakin banyak dia minum, dan Sue Qin tidak terkecuali. Setelah beberapa saat, dia menjadi sedikit mabuk. Pada saat ini, seorang pria yang telah memperhatikannya di bar di kejauhan melihat bahwa waktunya hampir habis, jadi dia berjalan ke arahnya, mengeluarkan 2 batang rokok dari kotak rokok, 1 pendek dan 1 panjang, dan membungkuk, dan berkata kepada Sue Qin, "Cantik, bisakah kamu menyalakan api untukku?" Petik 2. Ini adalah kata sandi di bar, yang berarti menanyakan apakah kamu boleh menciumnya. Jika wanita itu memilih rokok panjang, itu berarti ya, dan jika dia memilih rokok pendek, itu berarti penolakan. Pria itu berkata sambil tersenyum percaya diri. Dia sangat percaya diri dengan penampilannya. Banyak gadis mengatakan dia mirip Daniel Wu. Sue Qin melirik pria itu dan mengerutkan kening. Biasanya, dia akan menolak secara langsung, tetapi ketika dia melirik Lin Yu yang sedang mengobrol dengan Jiang Yan dengan ekspresi manis di wajahnya, dia merasa sangat tertekan dan hanya tersenyum. Dia mendorong kembali rokok di tangan pria itu dengan jari-jarinya yang ramping dicat dengan cat kuku merah, mengedipkan mata dan berkata sambil tersenyum, "Oke. Tapi kamu harus membiarkan aku melihat kemampuanmu."
Bab 169, Permainan Hidup dan Mati di Bar. Ketika Sue Qin mengatakan ini, matanya kabur, bulu matanya yang panjang berkedip-kedip dan bergetar, dan bibir merahnya yang indah setengah terbuka dan setengah tertutup. Yang terbaik, saya harus memenangkannya hari ini. Cantik, aku sangat cakap. Pria narsis itu terkekeh, menegakkan tubuh dan menepuk selangkangannya dengan ekspresi yang agak vulgar. Benarkah? Kalau begitu biarkan aku meminum bibiku dulu. Sue Qin langsung memanggil pelayan, memintanya untuk menambahkan beberapa botol vodka dan bir, dan berkata kepada pria tampan itu, apakah kamu sudah meminum bom yang dalam? Minum? Ini masalah kecil. Pria narsis itu tersenyum percaya diri, lalu menarik kursi dan duduk di depan meja. Kamu laki-laki dan aku perempuan, 1 lawan 1, bukankah adil? Sue Qin meliriknya dengan mata kabur. Tentu saja, kamu minum 1 dan aku minum 2. Apakah ini cantik? Cantik. Pria narsis itu melirik garis leher Sue Qin yang dalam saat dia berbicara. Hatinya sangat gatal sehingga dia ingin segera meminumnya dan menggendongnya kembali. Nikmati hotelnya. Oke, ini yang kamu katakan, jangan menariknya kembali. Sue Qin menyipitkan matanya dan menyeringai, menawan. Siapapun yang menyesalinya adalah anak anjing. Pria narsis itu menjilat bibirnya, lalu mengambil 3 gelas loke dan 3 gelas kecil, mengisi 3 gelas loke dengan 2/3 bir, lalu mengisi 3 gelas loke dengan bir. Isi gelas wine dengan vodka, gantung gelas di atas gelas loke, lepaskan, gelas tersebut tenggelam ke dalam gelas loke, dan gelembung tiba-tiba meluap. Ayo, cantik, kata pria narsis itu sambil tersenyum. Sue Qin melambai kepada mereka dan bercanda dengan pria narsis itu, ayolah. Tapi seperti kata pepatah, jika kamu mabuk, kamu harus memanggilku bibi. Tidak masalah, kamu pergi dulu. Sue Qin tidak ragu-ragu sama sekali, dan segera mengambil gelas di atas meja dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tapi begitu gelas itu mencapai mulutnya, pergelangan tangan putihnya dicengkeram oleh tangan yang hangat. Sue Qin mendongak dan melihat Lin Yu menatapnya dengan mata lembut, dan berkata dengan lembut, kamu sudah cukup mabuk, kamu tidak bisa minum lagi. Saudaraku, siapa kamu? Pria narsis dia bertanya bersama kerutan. Tidak, temannya. Kalau begitu kenapa kamu tidak keberatan? Bukan urusanmu jika kita minum. Benar, Tuan He, ayo kita minum bersama. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Anda bisa pergi dan membicarakan hidup Anda, kata Sue Qin dengan nada masam. Dia meraih tangan Lin Yu dengan kuat dan mencoba menariknya menjauhkannya, tapi dia tidak bisa menariknya sekeras apapun dia mencoba bergerak. Kamu tidak bisa minum lagi. Nada suara Lin Yu lebih agung. Dia tahu bahwa jika Sue Qin minum lagi, dia akan mabuk hanya dengan beberapa gelas. Kubilang kamu tidak sakit. Kami berdua bersedia. Itu bukan urusanmu. Apa kamu tidak dengar kalau kita baru saja bertaruh? Pria narsis itu segera berhenti, berdiri, dan menatap Lin Yu dengan marah. Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin dia minum, maka dia harus ikut dengan saya sekarang. Ya, Tuan He, saya bertaruh dengannya. Saya tidak ingin menjadi anak anjing, berkata lagi dia mencoba mendorong tangan Lin Yu, tetapi kekuatannya jauh lebih lemah, dan dia merasakan perasaan campur aduk. Aku akan meminumnya untukmu. Lin Yu berpikir sejenak dan berkata, apakah kamu tahu cara minum? Kamu tidak minum banyak saat makan malam ini. Sue Qin tidak bisa menahan perasaan hangat ketika dia mendengar ini diri. Faktanya, dia agak masokis dalam berjudi dan minum-minum dengan pria narsis, hanya untuk menarik perhatian Lin Yu. Tidak bisa minum, aku harus minum untukmu. Lin Yu mengedipkan mata padanya dan berkata dengan bercanda, lalu meletakkan tangannya ke telapak tangannya yang lembut dan mengambil cangkir dari tangannya. Sue Qin tidak melawan sama sekali, dan menatap Lin Yu dengan tatapan kosong, matanya tidak bisa tidak memerah, dan matanya penuh kelembutan. Saya khawatir wanita manapun akan tergerak ketika mendengar ini. Meskipun dia tidak tahu apakah kata-kata Lin Yu tulus, dia tetap puas meskipun Lin Yu hanya berbohong padanya. Meskipun dia mengatakan ini dengan nada bercanda, Lin Yu tidak berbohong padanya. Lin Yu dan He Jiarong sama-sama mabuk.
Terakhir kali dia menemani Jiang Yan berurusan dengan wakil dekan, Lin Yu sudah sadar sebelumnya, dia tidak mempersiapkan apapun sebelumnya hari ini. Dia pikir dia hanya akan keluar untuk bersenang-senang dan tidak berencana untuk minum terlalu banyak. Tanpa diduga, Sue Qin membuat keributan, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berdiri. Untungnya, saya membawa jarum perak dan menusukkannya ke titik guancong. Seharusnya bisa mengatasinya untuk sementara waktu. Pria tampan, aku akan minum bersamamu untuknya, kita akan berduaan. Lin Yu berkata pada pria narsis itu. Itu tidak mungkin. Kami membuat taruhan yang bagus. Pria narsis itu tidak takut minum dengan Lin Yu, tapi takut Sue Qin tidak mau mengakuinya. Jangan khawatir, taruhan kita masih berlaku. Jika kamu meminumnya, aku akan pergi bersamamu, kata Sue Qin dan melemparkan tas berisi KTP dan kunci mobil ke pelukan pria narsis itu. Kemudian dia berbalik dan mencondongkan tubuh ke arah Lin Yu, dengan ringan menggaruk lengannya dengan jari-jarinya yang ramping, dan berkata setengah bercanda dan setengah serius, Tuan He, sekarang saya serahkan seluruh diriku padamu. Lin Yu berbalik, dia tersenyum dengan lembut padanya dan bercanda, jangan khawatir, bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku tidak bisa membiarkanmu pergi bersamanya. Mata Sue Qin yang agak kabur tiba-tiba menjadi lebih cerah, dan lapisan kabut muncul tanpa terlihat, tidak lagi jelas apakah Lin Yu mengatakan yang sebenarnya atau bohong. Oke, itu kesepakatan. Pria narsis itu meletakkan tas di pelukannya, memberi isyarat mengundang kepada Lin Yu, dan berkata, tolong. Lin Yu tidak terburu-buru untuk minum, dan bertanya kepadanya, pria tampan, apa kabar kapasitas minummu? Bagus sekali. Pria narsis itu berkata dengan sangat narsis, berniat mengintimidasi Lin Yu dengan momentumnya terlebih dahulu. Jika kamu ingin mengatakannya seperti itu, bukanlah tugas yang mudah untuk meminummu. Lin Yu tersenyum pahit, melirik gelas loke di atas meja, dan berkata, kamu memiliki kapasitas minum yang besar, jadi yang kecil cangkir dan satu cangkir kecil kamu harus minum secangkir. Bagaimana kalau kita menggantinya dengan yang lebih besar? Terserah. Pria narsis itu menjawab dengan percaya diri, sambil berpikir, sial, kamu masih ingin meminumku. Lihat, aku tidak akan melakukannya, tidak meminumnya sebentar dan melumpuhkanmu. Dia baru saja mendengar Sue Qin berkata bahwa kapasitas minum anak laki-laki cantik ini tidak baik. Pelayan, ganti ke cangkir yang lebih besar. Pria narsis itu segera memanggil pelayan. Pelayan segera membawakan beberapa gelas yang bernilai lebih dari 60 tael. Lebih baik yang lebih kecil. Lin Yu mengambilnya, melihatnya, dan berkata kepada pria narsis itu, berapa cangkir dari cangkir ini yang bisa menjatuhkanmu? Setidaknya 8 atau 9 cangkir. Berkata dengan nada membujuk, menurut pendapatnya, Lin Yu tidak akan pernah bisa memegang 3 cangkir semacam ini. Kalau begitu ganti dengan yang lebih besar. Lin Yu mengembalikan cangkirnya. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Pria narsis itu tidak takut sama sekali dan memanggil pelayan itu lagi. Pelayan segera membawakan 4 gelas bir yang tingginya 20 cm. Saudaraku, ini siap untuk kantor pusat. Pria narsis itu cukup bersemangat. Gelas bir ini harus berisi setidaknya 1000 ml per cangkir, yang berarti 2 kg anggur sekaligus. Yu menuangkannya, lalu dia. Kamu bisa menahan keindahannya kembali. Seharusnya lebih kecil. Apa yang tidak diharapkan oleh pria narsis itu adalah Lin Yu sekali lagi tidak menyukai cangkirnya karena terlalu kecil. Dia melirik Lin Yu dengan bingung, mengira pria ini gila. Seberapa besar cangkirnya, dan masih terlalu kecil. Sekalipun Anda sedang menyombongkan diri, Anda harus memiliki temperamen tertentu, bukan? Ini sangat tidak tahu malu. Tuan, ini cangkir terbesar yang kami miliki di sini, kata pelayan itu tanpa daya, seolah dia mengira Lin Yu adalah seorang pengrajin kulit. Petik 2. Oh, ini yang terbesar. Lin Yu berpikir sejenak, tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya kepadanya, bagaimana dengan itu, apakah ada baskom? Temukan 2 baskom untuk kami, sejenak, lalu mengangguk sambil tersenyum masam dan berkata, kami memang punya baskom di dapur, tapi itu terlalu besar. Tidak apa-apa, itu saja. Bawakan padaku. Lin Yu buru-buru membawanya ke aku.
Dia melambai padanya dan memberi isyarat padanya untuk mengambil baskom. Saudaraku, apakah kamu gila? Pria narsis itu menatapnya dengan wajah terkejut, seolah-olah dia sedang melihat orang gila. Baskom besi sialan itu harganya setidaknya 10 kilogram anggur. Bahkan jika Wu Song diminta datang, dia tidak akan bisa meminumnya. Apa? Kamu takut? Lin Yu mengangkat alisnya ke arahnya. Takut? Bagaimana aku bisa takut? Aku takut aku akan meminummu. Pria narsis itu mendengus dingin, dan akhirnya menebak niat Lin Yu. Pria emosional itu sengaja menggertak untuk menakut-nakuti dirinya sendiri. Jika kamu tidak takut, ayo datang, kata Lin Yu sambil tersenyum, lalu mengeluarkan jarum perak yang dibawanya dan menusuk titik guancongnya sementara yang lain tidak siap. Jiarong, apa yang kamu lakukan? Sue Qin hendak menggunakan baskom ketika dia mendengar ini, dan tiba-tiba menjadi sedikit cemas, dan buru-buru meraih Lin Yu. Lin Yu tersenyum dan menepuk tangannya, menyuruhnya untuk tidak gugup. Segera pelayan itu membawa 2 baskom besi baja tahan karat yang mengkilat, menaruhnya di atas meja dengan 2 suara, dang-dang, dan berkata kepada Lin Yu, Tuan, ini adalah baskom untuk mencuci sayuran di dapur kami. Saya akan membersihkannya untuk kamu. Tapi izinkan saya memberitahu Anda sebelumnya, bar kami tidak akan bertanggung jawab jika Anda minum terlalu banyak. Jangan khawatir, kami tidak bertanggung jawab untuk Anda, bukan, pria tampan. Lin Yu Hong berkata kepada si narsis laki-laki. Ya, kamu hanya perlu ingat untuk memanggil ambulans untuk teman ini. Pria narsis itu mencibir dan mengangguk. Kemudian Lin Yu menuangkan 5 botol bir dan 4 botol vodka ke dalam baskom. Seluruh baskom hampir penuh, dan bau alkohol yang menyengat menerpa wajahnya. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka langsung berkumpul dengan rasa ingin tahu dan takjub. Ya Tuhan, ini pertama kalinya dalam hidupku aku melihat seseorang minum dari baskom. Sungguh pahlawan. 1 baskom ini beratnya pasti lebih dari 10 kilogram. Setelah meminumnya, kamu tidak akan mati. Ini adalah situasi hidup dan mati. Ini luar biasa. Bung, sungguh mengagumkan, dia mempertaruhkan nyawanya untuk seorang gadis. Pria narsis itu melihat semangkuk penuh anggur, wajahnya berubah menjadi hijau, dia menatap Lin Yu, yang terlihat tenang, dan merasa bingung, pria ini sangat ingin aku ikuti. Pria tampan, kenapa kamu masih berdiri di sana? Tuangkan anggur ke baskommu sendiri. Lin Yu menatapnya sambil tersenyum dan berkata. Pria narsis itu mengertakkan gigi, mengambil anggur di atas meja, dan menuangkannya ke dalam baskomnya. Dia merasa Lin Yu pasti membuatnya takut, dia memiliki kapasitas minum yang besar, jadi tidak ada yang salah dengan dia. Setelah baskom di depan pria narsis itu penuh, botol wine di atas meja hampir kosong. Kamu yang menyarankannya, kamu duluan. Pria narsis itu memberi isyarat agar Lin Yu minum dulu. Tidak, ayo pergi bersama. Siapapun yang tidak bisa menghabiskan minumannya akan mengaku kalah, bagaimana kalau begitu? Kata Lin Yu sambil tersenyum. Oke, pria narsis itu mengangguk dengan berani. Lin Yu memberi isyarat untuk membawakan anggur, tetapi Sue Qin tiba-tiba meraih tangannya, menatapnya dengan sangat gugup dan berkata, tidak, jika kamu meminum sebotol anggur ini, kamu akan kehilangan nyawamu. Hilangkan, jika aku tidak minum, maka kamu harus pergi bersamanya. Lin Yu berkata sambil tersenyum setengah bercanda. Aku lebih suka pergi bersamanya daripada melihat sesuatu terjadi padamu. Mata berair Sue Qin tiba-tiba berkaca-kaca. Bab 173 hal yang harus dilakukan saat pejabat baru menjabat. Melihat mata Sue Qin yang sangat nyata, hati Lin Yu tiba-tiba bergetar, dan dia sangat tersentuh. Ketika dia mengatakan dia bersedia mempertaruhkan nyawanya untuknya, dia bercanda karena dia punya rencana cadangan. Tetapi ketika Sue Qin mengatakan ini, tidak ada cadangan atau kemunduran. Begitu dia pergi bersama pria narsis itu, yang akan terjadi adalah dia tidak bersalah. Lin Yu tahu bahwa tubuhnya belum pernah disentuh oleh pria, dan dia juga tahu betapa dia membenci pria selain dirinya. Sekarang dia benar-benar rela mengorbankan tubuhnya dan tidur dengan pria lain demi dirinya sendiri. Kasih sayang macam apa ini? Tidak peduli seberapa keras hati Lin Yu, dia pasti akan sedikit tersentuh.
Jika kamu mengatakan itu, aku tidak bisa membiarkanmu pergi bersamanya. Lin Yu tersenyum lembut pada Sue Qin, lalu meraih tangannya dan menariknya ke belakang, sambil berbisik di telinganya, percayalah padaku. Ayo, pria tampan, ayo kita lakukan. Lin Yu mengulurkan tangannya kepada pria narsis itu dan segera mengambil baskom stainless steel di depannya. Ayo, pria narsis itu berpura-pura tenang dan mengangkatnya. Melihat Lin Yu mengangkat kepalanya dan minum, dia tidak punya pilihan selain mengikutinya. Namun, dia minum dengan sangat lambat. Sambil minum, dia terus menatap Lin Yu, bersiap untuk segera berhenti ketika Lin Yu meninggal. Tapi Lin Yu meminumnya dengan gembira, seolah-olah dia sedang meminum minuman yang semanis minuman. Ayo, ayo, melihat Lin Yu minum dengan sangat antusias, orang-orang di sebelahnya segera menjadi tertarik dan bersemangat, dan bertepuk tangan keras untuk menyemangati Lin Yu. Sudah kubilang, nak, minumlah. Mereka sudah setengah mabuk. Kenapa kamu minum begitu banyak? Beberapa orang berpenampilan gangster melihat pria narsis itu sedang mempermainkan dan segera menghampiri untuk menamparkan kepalanya. Pria narsis itu dengan cepat mempercepat, dan bau alkohol yang menyengat langsung memenuhi mulut dan rongga hidungnya. Ayo, Tuan He, ayolah, Tuan He. Ketika Ding-Ding dan rekan-rekan lainnya melihat Lin Yu minum begitu banyak, mereka langsung mengaguminya dan terus menyemangatinya. Namun, Sue Qin hanya mengepalkan telapak tangannya dan menatap Lin Yu dengan gugup, takut sesuatu akan terjadi padanya. Lin Yu menahan napas, meminum banyak-banyak, meminum semua anggur di baskom dalam satu tarikan napas, dan kemudian menurunkan baskom di tangannya, tidak meninggalkan setetes pun. Oke, penonton bersorak antusias dan bertepuk tangan dengan penuh semangat. Ding-Ding dan beberapa gadis muda lainnya dari perusahaan bertepuk tangan, berteriak, dan melompat kegirangan. Mereka memandang Lin Yu dengan mata penuh kekaguman. Sangat jantan. Meskipun mereka biasanya menyukai pria Jepang dan Korea yang menawan, ketika mereka melihat perilaku Lin Yu sebagai pria yang murni, mereka juga sangat bersemangat. Jika Tuan He belum menikah, mereka pasti akan memberikan nyawa mereka padanya. Ah, luar biasa. Sue Qin juga berteriak kegirangan, melompat dan memeluk Lin Yu, gembira dan akhirnya lega. Lin Yu tertegun ketika dia memeluknya, dan dengan cepat menepuk punggungnya, memberi isyarat agar dia segera turun. Bukannya dia tidak suka dia memeluknya di depan banyak orang, tapi perutnya sudah hampir pecah, dan terlalu tidak nyaman baginya untuk menekannya seperti ini lagi. Kamu harus minum, semuanya sudah selesai minum. Ketika semua orang melihat pria narsis itu bahkan belum mencapai seperempatnya, mereka segera mendesaknya, terutama beberapa gangster di sebelahnya yang terus memiringkan kepala, sepertinya bahwa jika dia tidak meminumnya, dia akan meminumnya dengan paksa. Pria narsis itu langsung menangis setelah melihat Lin Yu selesai minum. Dia merasa sangat menyesal dan menyesal karena dia telah mempercayai kata-kata Sue Qin dan dibodohi oleh Lin Yu hingga menemui jalan buntu. Buruan! Bekas tinta asli, bukankah kamu laki-laki? Salah satu gangster dengan marah melemparkan gagang rokok ke arah pria narsis itu. Pria narsis itu gemetar ketakutan, dengan cepat menahan bau alkohol yang menyengat, dan mempercepat langkahnya. Tapi bau alkohol yang kuat benar-benar menyengat dan menusuk tenggorokan. Pria narsis itu meneguknya dan tersedak. Dia meludah ke seluruh meja dan menumpahkan anggur ke baskom. Aduh, menjijikkan. Seru penonton dan langsung berpencar kembali, namun beberapa orang masih terciprat ke tubuh dan sepatunya, yang membuat mereka merasa cukup jijik. Beberapa gangster juga terkena dampaknya. Mereka bergegas menghampiri dan menamparkan kepala pria narsis itu 2 kali, dan berkata dengan marah, "Persetan denganmu karena pembohong, bukan? Jika kamu meludahkannya, kamu harus menjilatnya kembali. Cepat, naik, ya, jilat sampai bersih. Ya, jilat sampai bersih. Jilat, jilat, jilat." Kerumunan tiba-tiba mulai berteriak, mendesak pria narsis itu untuk menjilat anggur dan kotoran dari lantai. Pria narsis itu tidak bisa menahan tangisnya, dan memohon kepada Lin Yu dan Sue Qin, "Kakek, bibi, saya salah. Mohon maafkan saya menyerah." Awalnya, Sue Qin hanya memintanya untuk memanggilnya bibi, tapi dia tidak.
Berpikir bahwa dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menelepon pamannya, Lin Yu dan Sue Qin merasa sedikit malu. Oke, semuanya, jangan mempersulit dia. Sungguh tidak nyaman meminum anggur ini, bersendawa. Kata Lin Yu dan bersendawa, dan semua orang tertawa. Pria narsis itu segera mengembalikan tasnya ke Sue Qin dan melarikan diri dengan putus asa sementara tidak ada yang memperhatikan. Ayo pergi menari untuk membantumu mencerna anggur di perutmu. Sue Qin sangat bersemangat. Melihat Lin Yu tidak melakukan apa-apa setelah minum, dia tidak bisa menahan tangannya dan berlari ke atas panggung. Suara DJ yang memekakkan telinga bergema di seluruh tempat, dan orang-orang di atas panggung segera mulai melompat-lompat dengan liar. Lin Yu belum pernah melihat postur seperti itu sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia mencapai standar yang begitu menarik dalam hidupnya. Melihat Lin Yu menari seperti sedang kram, Sue Qin tidak bisa menahan tawa, meraih tangannya, membelakangi dia, meletakkan tangannya di atas tubuhnya, dan memberi isyarat padanya putar saja sesuai kecepatan Anda sendiri. Sue Qin adalah seorang veteran yang pergi ke bar. Dia biasa pergi ke tempat-tempat seperti ini bersama rekan kerja atau pacarnya untuk menghilangkan tekanan pekerjaan yang berat. Dia juga menari dengan sangat baik, dan putaran tubuhnya sangat terkoordinasi, yang jauh lebih baik daripada banyak penari profesional. Gaunnya sudah sangat tapi sekarang dia memutar pinggangnya dan mengangkat pinggulnya, yang membuatnya semakin menarik. Mencium aroma tubuhnya, Lin Yu merasakan seluruh darahnya mendidih. Terutama untuk berinteraksi dengannya, Sue Qin meletakkan tangannya di kedua sisi pahanya dan menurunkannya dari waktu ke waktu. Bokong yang ketat mau tidak mau bersentuhan dengan bagian pribadinya, yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Faktanya, Sue Qin tidak bersungguh-sungguh, dia terbiasa berdansa dengan orang lain di masa lalu, jadi dia pasti sedikit bersemangat dalam suasana yang hidup dan berisik wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah, dan dia dengan cepat membalikkan tubuhnya. Bergerak maju. Tapi Lin Yu di belakangnya tiba-tiba menariknya kembali. Dia berteriak, ketakutan, dan kemudian dia merasakan tubuh hangat Lin Yu menekannya, dan kemudian kepalanya bersandar di bahunya. Penuh alkohol, dia berkata padanya, aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku harus pergi, ayo pergi. Sue Qin menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Lin Yu sedang mabuk, jadi dia segera memeluknya dan memanggil ke perusahaan. Lainnya karyawan datang untuk membantu, membawa Lin Yu ke tempat parkir, dan memanggil sopir untuk membantu mengemudi. Sementara Sue Qin menyeka keringat Lin Yu dengan tangannya, dia berkata kepada pengemudi, "Tuan, bawa kami ke Hotel Shangri-La di distrik baru." Ini juga merupakan kata terakhir yang didengar Lin Yu, dan kemudian dia tertidur. Ketika dia bangun lagi, hari sudah keesokan paginya. Karena dia telah mengembangkan jam biologis untuk bangun jam 6 pagi, dia bangun sebelum jam 6. Namun, di bawah pengaruh alkohol, kepalanya masih sedikit bengkak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, dan menemukan bahwa dia sepertinya berada di kamar hotel, dan dia sebenarnya telanjang. Lin Yu sangat ketakutan hingga dia bergidik dan mencoba mengingatnya. Dia sepertinya kembali bersama Sue Qin tadi malam. Mungkinkah Sue Qin memanfaatkan dia sedang mabuk? Jantung Lin Yu tiba-tiba melonjak liar, dan dia sangat kesal. Oke, ini lumayan, Jiang Yan mengetahuinya dan harus mengulitinya. Melihat satu set piyama pria tergantung di samping tempat tidur, ia segera meraihnya dan memakainya, segera keluar dari kamar tidur dan memasuki ruang tamu suite. Ada sosok tergeletak di ruang tamu, yang membuat Lin Yu ketakutan. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa itu adalah Song Zeng. Song Zeng, kenapa kamu ada di sini? Lin Yu membangunkannya karena terkejut. Saudaraku bangun. Kamu menyiksaku sampai mati tadi malam. Song Zeng segera duduk dan mengusap matanya yang pusing. Mengapa kamu di sini? Lin Yu bertanya dengan heran. Kalau tidak, kamu masih ingin adikku di sini. Song Zeng memutar matanya ke arahnya, dia memanggilku setelah dia mengirimmu ke hotel dan memintaku untuk menjagamu. Pakaianmu. Lin Yu menjadi lebih marah ketika dia mendengar ini, dan menatap Song Zeng dengan mata lebar dan marah. Dia mungkin juga membiarkan saudara perempuannya ada di sini. Kamu muntah di sekujur tubuhmu.
Apa lagi yang bisa aku lakukan jika aku tidak melepasnya untukmu? Song Zheng mengeluh padanya, lalu menyerahkan satu set pakaian baru dan berkata, ini pakaian lamaku, adil lakukan. Pakailah. Aku sudah mencucinya untukmu. Ada di kamar mandi. Terima kasih, saudara. Lin Yu menggaruk kepalanya karena malu. Setelah keluar dari hotel, Lin Yu berpisah dari Song Zheng dan langsung pulang. Saat dia masuk, hatinya berdebar-debar. Ponselnya kehabisan baterai tadi malam. Jiang Yan mungkin menjadi gila mencarinya. Tetapi ketika dia membuka pintu, dia menemukan tidak ada seorang pun di rumah. Seharusnya tidak demikian. Jiang Yan biasanya merias wajahnya di rumah pada jam segini, jadi tidak mungkin dia bisa pergi bekerja. Wajar jika ayah mertua dan ibu mertua berada jauh dari rumah. Salah satu dari mereka seharusnya pergi ke pasar pagi dan yang lainnya berjalan-jalan. Saat dia bertanya-tanya, lubang kunci tiba-tiba berbunyi klik, dan kemudian Jiang Yan kembali. Wajahnya penuh kelelahan. Setelah melihat Lin Yu, dia menyapa dan berlari ke kamar dan berbaring di tempat tidur sangat lelah. Lin Yu buru-buru mengikutinya dan bertanya ada apa. Jiang Yan memejamkan mata dan bergumam, dekan Qi pensiun beberapa waktu lalu. Dekan baru itu mesum. Dia mengadakan pertemuan untuk kami setiap hari. Setelah operasi di departemen kami terakhir malam, kami mengadakan pertemuan setengah malam. Setelah mengatakan itu, dia tertidur. Lin Yu tidak mengganggunya lagi. Dia menuangkan segelas air untuknya dan meletakkannya di samping tempat tidur. Dia tidak pergi ke rumah sakit dan tinggal di rumah untuk berkonsentrasi. Jiang Yan bangun sebelum tengah hari, melihat waktu, dan buru-buru bangun dan merapikan riasannya, mengatakan bahwa dia harus pergi bekerja pada sore hari. Apakah ini akan membuat orang lelah sampai mati? Lin Yu bergumam tidak puas, merasa sangat kasihan pada Jiang Yan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Pejabat baru itu menjabat 3 kali sehari. Jiang Yan memakai lipstik, menamparkan mulutnya, lalu mengambil tasnya dan berjalan keluar. Biarkan aku mengantarmu pergi, dan mengajakmu makan. Lin Yu membawa Jiang Yan ke bawah untuk makan, dan kemudian mengirimnya ke rumah sakit, memintanya untuk meneleponnya setelah pulang kerja, dan dia akan datang dan menjemputnya. Begitu Jiang Yan memasuki rumah sakit, Wakil Presiden Sun, yang bertanggung jawab atas pengadaan obat-obatan, memanggilnya dengan nada yang sangat tidak senang, Jiang Yan, apakah Anda di rumah sakit? Segera datang ke kantor Presiden. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban Jiang Yan, ujung telepon yang lain menutup. Jiang Yan menggigit bibirnya, mengetahui mengapa dia bersikap seperti itu terhadapnya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu segera memasuki gedung klinik dan langsung pergi ke kantor dekan. Dekan yang menggantikan Qi Mingqing setelah pensiun bernama Zhang Dian, dia sangat kaya dan tampan, dengan kelihayan dan keserakahan di mata kecilnya. Ketika Jiang Yan masuk, dia sedang duduk di kursi melihat tumpukan dokumen. Wakil Presiden Sun, yang baru saja menelepon Jiang Yan, juga ada di sana. Jiang Yan, lihat formulir ini, benarkah? Apakah kamu seenaknya mengganti sianamida dengan platinum saat meresepkan obat? Zhang Dian mendengus dingin, lalu melemparkan map itu ke atas meja. Ya, saya mengubahnya, kata Jiang Yan dengan ekspresi tegas, tanpa melihat dokumen di atas meja. Mengapa kamu melakukan ini? Tahukah kamu berapa banyak uang yang menyebabkan kerugian rumah sakit karena melakukan ini? Zhang Dian berkata dengan dingin dengan wajah tegas. Ketika Qi Mingqing ada di sini, dia tidak peduli kamu. Sekarang saya di sini, apakah menurut Anda saya tidak peduli? Jiang Yan berkata dengan tenang, Din, saya tahu rumah sakit kita ingin menghasilkan uang, tetapi kita tidak dapat menghasilkan uang seperti ini, bukan? Seperti platinum, mengapa kita harus membiarkan pasien mengeluarkan uang yang tidak adil seperti itu? Diam, Anda adalah seorang dokter, dan wajar jika Anda bekerja untuk rumah sakit dan memberikan manfaat bagi rumah sakit. Zhang Dian berkata dengan dingin. Benar, gadis kecilmu mempunyai mulut yang keras. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai bodhisattva Guanyin yang menyelamatkan penderitaan? Tidakkah kamu memikirkan pasien tetapi tidak memikirkan rumah sakit? Apakah kamu lupa siapa yang memberimu makanan? Sun.
Wakil dekan juga memarahinya dengan tangan di belakang punggung. Oke, Wakil Presiden Sun, jangan buang waktumu bersamanya. Kudengar rumah sakit kita agak penuh akhir-akhir ini. Mengapa kamu tidak membiarkan dokter Jiang kembali dan istirahat sebentar? Zhang Dian mengetuk di atas meja dengan tangannya dan berkata dengan tenang. Tidak perlu istirahat, saya mengundurkan diri. Setelah Jiang Yan mengatakan ini, dia melepas kartu identitasnya dari dadanya, menamparnya di atas meja, berbalik dan berjalan keluar. Kamu mengundurkan diri. Biar ku beritahu, aku mempekerjakanmu. Apa-apaan ini? Zhang Dian menamparkan meja dan berkata dengan dingin. Din Zhang, kamu tidak bisa melakukannya. Li Haoming, yang mendapat kabar saat ini, bergegas masuk dan berkata kepada Zhang Dian, Din, tahukah kamu siapa kekasihnya? Bukankah itu dia yang terhormat? Zhang Dian terlihat sangat menghina. Ya, He Jiarong, He Senseng dari Hui Sengtang, kata Li Haoming buru-buru. Oh, jadi namanya He Jiarong. Kudengar dia lemah dan pecundang sebelumnya. Zhang Dian mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan terlihat sangat sombong. Jantung Li Haoming tiba-tiba berdetak kencang saat mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan menatap Zhang Dian dan berkata, Din Zhang, Anda mungkin tidak tahu kapan pertama kali datang ke sini. Dokter, He telah membantu rumah sakit kami menangani beberapa kasus penyakit yang sulit dan rumit. Kasus? Apa artinya ini? Direktur Li, ini menunjukkan ketidakmampuan dokter rumah sakit kita. Zhang Dian mengetuk meja dengan marah dan berkata dengan dingin, izinkan saya bertanya, mengapa melakukan administrasi umum kesehatan Tiongkok saya dipindahkan dari ibu kota untuk menjadi direktur rumah sakit rakyat Qinghai? Hanya untuk menghilangkan ketidakmampuan rumah sakit rakyat Qinghai ini. Zhang Dian menjawab dengan marah tanpa menunggu jawaban Li Haoming. Dia cukup bangga pada dirinya sendiri. Li Haoming terdiam sesaat ketika mendengar ini, dan merasa sedikit marah di dalam hatinya. Apa yang terjadi dengan orang-orang dari ibu kota? Mungkin dia juga idiot. Direktur Li, saya harus mengingatkan Anda, jangan berlutut dan menjilat orang lain secara membabi buta. Cara yang benar adalah bekerja keras untuk meningkatkan keterampilan medis Anda. Zhang Dian berkata dengan dingin, He Jiarong, yang baru tahu di mana dia belajar akrobat, hanya membodohimu, dan dia mengira dia akan pergi ke surga ketika seseorang memanggilnya dokter ajaib. Apa-apaan ini? Apakah Jiang Yan istrinya?